Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Nuraini. Saya adalah guru pembimbing literasi di SMP Al-Wafa Ciwidey. Pada tantangan bulan Februari ini, saya akan mempresentasikan review buku yang telah saya baca dengan metode AIK. Untuk judul bukunya yaitu Ada Pelangi di Balik Hujan. Penulisnya Satria Nova, diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka pada tahun 2016 dengan jumlah 206 halaman. Alasan saya tertarik membaca buku ini karena buku ini terinspirasi dari salah satu surat favorit saya di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Insyirah. Selain itu, ketika membaca sinopsis buku ini, saya menemukan beberapa tema menarik yang dibahas, yang dilengkapi dengan beberapa tips dan trik yang menarik yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah saya sampaikan, buku ini terinspirasi dari Quran Surat Al-Insyirah yang salah satu isi kandungannya menjelaskan bahwa ada kemudahan di balik setiap kesulitan. Setiap manusia tentu memiliki permasalahan dalam hidupnya. Ujian yang Allah berikan kepada kita bukan tanpa sebab, melainkan yang pertama untuk melihat mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang yang munafik. Yang kedua, untuk melihat siapa saja yang paling baik amalnya. Yang ketiga, untuk menempa diri agar menjadi lebih baik. Yang keempat, sebagai syarat untuk naik ke level yang selanjutnya. Yang kelima, sebagai pengingat atas kesalahan yang telah kita buat. Yang keenam, sebagai balasan atas dosa atau maksiat yang telah kita lakukan. Dan yang ketujuh, sebagai penggugur dosa. Selain itu, buku ini juga memberikan beberapa tips dan trik yang menarik untuk mengatasi beberapa kesulitan yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, tips dan trik untuk mengatasi kesulitan bangun pagi. Yang kedua, mengatasi kesulitan biaya sekolah. Yang ketiga, mengatasi kesulitan berobat. Yang keempat, mengatasi kesulitan untuk move on. Yang kelima, mengatasi kesulitan untuk berbicara di depan umum. Dan yang keenam, mengatasi kesulitan untuk mengubah kebiasaan. Salah satu tips menarik dalam buku ini yaitu tips mengatasi kesulitan untuk move on. Apa saja tips yang diberikan oleh buku ini? Yang pertama yaitu hadapi kenyataan. Di buku ini diceritakan seorang gadis yang menderita skizofrenia. Ia mengatakan bahwa sadarilah kalau kita sakit. Karena ketika kita menyadari kalau kita sakit, kita akan memiliki keinginan untuk sembuh dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga tips yang pertama yaitu menerima kenyataan. Yang kedua, tipsnya adalah menghindari mendengarkan lagu-lagu yang mellow, karena lagu itu dapat mempengaruhi perasaan atau suasana hati kita. Yang ketiga, berhenti untuk mengintip sosial medianya atau berhenti untuk stalking, karena dengan begitu kita akan selalu teringat kepadanya. Kemudian yang keempat yaitu membatasi kontak dengan dirinya. Yang kelima, singkirkan benda-benda yang dapat membuat kita teringat kepadanya. Yang keenam, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga pikiran kita akan teralihkan. Yang keenam, jangan dipaksakan. Ketika kita belum siap untuk melupakan, jangan paksa pikiran dan hati kita untuk melupakannya. Insya Allah sedikit demi sedikit hati kita akan dapat melupakannya jika pikiran kita teralihkan oleh hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling ampuh dan yang paling penting, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak beribadah. Karena hal ini bisa menyadarkan hati kita bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi kehendak Allah. Ketika kita mampu menerima takdir dari Allah, hati kita akan lebih lapang dan lebih mudah dalam melupakan. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Hikmah yang dapat saya ambil dari buku ini sangat banyak, karena setiap kata yang ditulis dalam buku ini sangat bermakna.
Setiap orang pasti memiliki permasalahan hidupnya masing-masing. Namun, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah bahwa akan selalu ada solusi, akan selalu ada jalan, dan akan selalu ada harapan bagi siapa saja yang mau berusaha. Selama ada iman di dalam dada kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah gentar untuk menghadapi masalah yang sedang menimpa kita. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah sampai mengulangnya sampai 2 kali, yang artinya Allah itu tidak akan memberikan suatu masalah tanpa adanya solusi. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Selalu berusaha dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.